Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Putri akan sharing materi terkait dengan caring ya, karena caring ini adalah rohnya perawat, ruhnya kita, sehingga kalian sebagai mahasiswa keperawatan yang akan menjadi calon perawat di masa depan perlu tahu secara teori tentang caring dan harapannya nanti pada saat perkuliahan pandemi COVID sudah berakhir, kita bertemu kuliah secara offline, kalian bisa mengaplikasikan caring ini ya dari mulai di tingkat pendidikan ya nggak oh aku caringnya besok aja deh pas mau di rumah sakit enggak, tetapi caring ini harus dilatih dari semenjak di pendidikan keperawatan, ya, dari semenjak kalian kuliah. Dan memang ya ketika serba online otomatis ini susah untuk dilatih ya. Kemarin kayak teknologi lah, teknologi itu juga bisa mengurangi caring ya. Perawat Margono pernah bercerita ke saya, di Margono itu sistem dokumentasinya dengan menggunakan online. Harapannya biar kerjanya semakin cepat, terus waktu bersama pasien itu lebih banyak karena dia dokumentasinya tinggal centang-centang, klik klik klik. Tapi yang terjadi enggak, justru malah perawatnya, ngudek di depan komputer karena takut salah, karena ketika dia nggak teliti, maka biayanya pasien, biaya rawat inap dan sebagainya ketika dia nggak teliti itu dilimpahkan ke perawat. Lah waktu itu katanya sampai, 8.000.000, ininya ya, rupiahnya. 8.000.000 itu akhirnya diimbaskan ke seluruh perawat yang ada di ruangan X tadi. Ya, jadi memang, untuk caring ini harus, dilatih dari semenjak di kuliah, seperti itu. Nah, kalian sebagai mahasiswa tingkat 1 lagi harapannya lagi baru mengenal ya, apa sih profesi perawat, terus besok ngapain aja sih? Lah harapannya di mata kuliah KDK ini khususnya, materi tentang caring bisa menginisiasi itu tadi ya, tentang, bagaimana sih perawat yang caring, seperti itu. Oke. Ini tokoh keperawatan namanya Jean Watson, ya kalau, di buku-buku itu, ditulisnya Watson ya, karena yang diambil adalah nama keluarga. Nah, kadang mikirnya Watson ini nama laki-laki ya, ternyata, ya iya mungkin dia pakai nama ayahnya ya, makanya di sini Jean, Watson. Ternyata ini adalah, Jean Watson ini adalah seorang perempuan. Watson mengatakan bahwa caring is the essence of nursing. Jadi perilaku caring ini adalah inti dari keperawatan, intinya, pusatnya, seperti itu. Caring merupakan inti dari praktek perawatan. Tadi Watson mengemukakan hal tersebut. Selanjutnya ini ada juga definisi yang lain. Caring juga didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan memberikan asuhan fisik dan memperhatikan emosi sambil meningkatkan rasa aman dan keselamatan pasien. Kita lihat ya, tindakan bertujuan memberikan asuhan fisik. Jadi yang namanya caring itu bukan melulu psikisnya aja, enggak. Tapi justru saya memberikan asuhan ke pasien, entah itu memenuhi kebutuhan dasar pasien ya, misalnya membantu pasien untuk BAB, membantu pasien untuk makan, atau misalnya saya memasang infus, dengan memperhatikan emosi pasien, jadi sambil kita lihat ekspresi wajah pasien pas kita mau nginfus, pasiennya ketakutan atau biasa saja, kita perhatikan, terus sambil meningkatkan rasa aman dan keselamatan pasien. Pada saat saya akan pasang infus, ketika saya caring, saya harus pasang infus diusahakan ya 1 kali, ya. Terus memperhatikan rasa aman dan keselamatan pasien. Oh iya, pasiennya ora infeksi, berarti saya harus memberikan disinfektan sebelum si jarum itu masuk. Karena kalau nggak didisinfektan, takutnya ada bakteri yang akhirnya masuk ke dalam tubuh pasien. Jadi nek perawate orang menggunakan disinfektan, dia berarti tidak caring, ya. Jadi caring itu bukan hanya sebatas, "Pak, ini mau disuntik, Bapak, merem ya, terus nanti nafas panjang ya, tapi kalian nggak pakai alkohol." Ya sama aja, itu nggak caring. Karena caring itu tadi, saya memberikan asuhan fisik, tapi melihat emosinya pasien dengan tetap menjaga rasa aman dan keselamatan pasien. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Terus di sini
Memberikan asuhan caring secara sederhana tidak hanya sebuah perasaan emosional atau tingkah laku sederhana, karena caring ini merupakan kepedulian untuk mencapai perawatan yang lebih baik. Putri suka banget dengan kalimat ini. Ini yang selalu Putri pegang. Jadi kalau saya peduli ke pasien, saya caring berarti saya peduli untuk memberikan perawatan yang lebih baik ke pasien. Misalnya kita tahu bahwa, oh perawatan luka terbaru sekarang nggak pakai betadine loh, pakainya NaCl. Kalau perawatnya caring, ya dia akan mengikuti aturan main terbaru dari tindakan perawatan luka. Tapi kalau dia nggak caring, ya dia apa adanya yang di ruangannya biasa taruh betadine, ya dia akan pakai betadine. Ya karena dia nggak ada kepedulian untuk memberikan yang terbaik ke pasien. Begitu ya. Kayak misalnya Putri, Putri punya anak, pengenlah anaknya Putri itu apa-apanya jadi yang terbaik misalnya, atau dia mendapatkan makanan yang terbaik misalnya, dia mendapatkan kasur yang terbaik misalnya untuk dia tidur misalnya. Itu karena saya peduli ke anak saya. Lah, sama juga ketika saya bekerja di rumah sakit, saya juga peduli ke pasien. Oh iya, biar pasien tidurnya nyaman gimana sih? Oh iya kan ini ya kalau pasiennya berbaring terus kan panas, terus spraynya pada naik-naik jadi nggak beraturan. Nah, biar pasiennya nyaman, saya bereskan dulu ya Pak spraynya, bantalnya dibalik Pak, biar nggak anget terus. Dibolak-balik seperti itu. Karena saya peduli untuk pasien mendapatkan perawatan yang lebih baik, gitu ya. Sampai sini mudeng ya. Oke. Caring digambarkan sebagai moral ideal keperawatan. Hal tersebut meliputi keinginan untuk merawat, kesungguhan untuk merawat, dan tindakan merawat. Jadi, kalau kamu besok pengen disebut perawat yang caring, ya ada keinginan untuk merawat, ada kesungguhan untuk merawat, dan ada tindakan merawat. Jadi, bukan harapan Putri besok keterima jadi PNS, bukan, ya alhamdulillah saya keterima PNS karena didoakan orang tua misalnya. Tapi di dalam hati kecil kalian juga memang ingin merawat pasien, ada kesungguhan, aku benar-benar nih pengen bekerjaku sebagai perawat ya ingin memberikan asuhan keperawatan ke pasien dengan caring tadi. Seorang perawat memerlukan kemampuan untuk memperhatikan orang lain, dia harus punya keterampilan intelektual, dia harus punya keterampilan teknikal, dan dia harus punya keterampilan interpersonal yang tercermin dalam perilaku caring. Jadi misalnya, Putri perawat kayak yang caring. Nah, berarti Putri harus punya keterampilan intelektual. Oh, berarti harus pintar, bisa mengambil keputusan cepat, berpikir kritisnya jalan. Ya, ini berarti harus punya keterampilan intelektual. Terus selanjutnya adalah keterampilan teknis. Nah, ini harapannya terampil dalam memberikan tindakan, nginfus kecil, pasang oksigen kecil, ya kan, melatih batuk efektif kecil. Nah, ini adalah keterampilan teknikal. Dan yang ketiga adalah keterampilan interpersonal. Interpersonal itu aku dan kamu. Ya, antara satu orang dengan orang lain. Pinternya gimana? Oh, pinter menghargai, ramah, menghormati pasien, pinter komunikasi. Bapak, pripun, apa yang dirasakan? Oh, ini. Oh, nggih, Pak. Nanti berarti Bapak diusahakan ini ya. Ini adalah keterampilan interpersonal. Jadi kudu pinter uteke, pinter tangane, pinter mulutnya. Maksudnya mulut untuk komunikasi ya, bukan pinter mulutnya untuk berkata negatif. Mudeng ya. Jadi ada otak, tangan, dan mulut. Harus pinter. Terus Watson menjelaskan bahwa caring dapat ditunjukkan melalui perilaku maupun perasaan. Jadi kalau mau melihat perawatnya caring atau tidak ke pasiennya, kita bisa lihat melalui perilakunya dia dan perasaan perawatnya. Perilakunya dilihat dari mana? Oh, perawatnya bertindak sesuai SOP. SOP itu apa? Standar operasional prosedur. Misalnya, kalau mau mau pasang infus, harusnya kita cari dulu venanya misalnya. Terus nanti pasang perlak, terus nanti didisinfektan. Lah, saya bekerjanya sesuai SOP. Itu berarti udah caring, ya. Terus selanjutnya adalah mempertahankan lingkungan fisik. Kalau ada bau-bau yang nggak enak, ya dibersihkan. Kalau pasiennya baunya nggak enak, ya dimandikan. Kalau ada bau
pipisnya pasien ya dibersihkan. Jadi mempertahankan lingkungan fisik. Terus mengajarkan, memberikan nasihat, dan menyelesaikan masalah. Kita juga perlu ya, misalnya pasiennya nggak mudeng tentang penyakitnya, tentang perawatannya di rumah nanti, ya berarti dijelaskan ya, dijelaskan ke pasien itu berarti sudah caring. Kemarin ada, saudara putri habis, mondok, dia penyakit gula, terus, akhirnya dapat injeksi insulin, terus keluarganya diajarkan, terus keluarganya nanya ke putri, "Ini gimana caranya, Mbak?" "Loh, kemarin nggak diajarkan sama perawatnya?" "Diajarkan sih, tapi mungkin aku udah ngantuk ya, jadi aku nggak mudeng." Oke, berarti harusnya perawat pada saat mengajarkan langsung melakukan evaluasi, ya bukan hanya ngajarin tok, tapi, "Coba yuk kamu melakukan." Nah, kalau melakukan kan otomatis orang yang ngantuk jadi nggak ngantuk, karena dia harus melakukan, kayak gitu ya. Lah bayangkan kalau, itu tadi ya, maksudnya ketika saudaranya Putri nggak nanya ke Putri coba, kan berarti kasihan mereka ya. Jadi bayangkan pasien itu adalah saudara kalian ya, kalian akan memberikan yang terbaik untuk saudara kalian. Terus memberikan nasihat dan menyelesaikan masalah ya. Harapannya memang kita jadi pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Ketika pasien curhat apa, kita ada solusi untuk masalah, pasien. Itu perilaku, ya, perilaku yang ditunjukkan bahwa perawat tadi adalah caring. Kalau perasaan caring itu meliputi memberikan kepercayaan, kita percaya ke pasien ya, memberikan support emosional, empati, menerima perasaan dan sensitif terhadap kebutuhan, pasien. Misalnya sensitif terhadap kebutuhan pasien tuh gimana? Ya tadi, ketika pasiennya bau atau mulutnya bau, oh berarti dia harus gosok gigi. "Pak, punten saya latih ya untuk gosok gigi," misalnya. "Bapak gosok gigi sama saya ya, besok baru sama anak Bapak ya," misalnya. Terus empati. Empati itu apa? Memposisikan diri kita di posisi orang lain. Bayangkan kalau keluarga kita yang sakit, ya otomatis kita ingin memberikan perawatan yang paling bagus untuk keluarga kita. Begitu ya. Jadi, caring ini bisa ditunjukkan bisa dengan perilaku maupun bisa juga dengan, perasaan. Konsep caring, yang pertama, caring akan berjalan baik bila caring ditunjukkan dan diterapkan secara interpersonal. Tadi Putri baru baru bilang ya bahwa caring itu ditunjukkan dengan perilaku dan perasaan. Terus diterapkan kemana? Ya ke pasien, ya interpersonal kan tadi antara aku dengan kamu. Terus yang kedua adalah caring terbentuk dari rasa kepuasan pasien selama dirawat dan membantu memenuhi kebutuhan pasien. Ingat ya, perawat itu tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan pasien, kebutuhan kita, kebutuhan dasar. Oh iya, pertama adalah kebutuhan fisiologis. Fisiologis itu saya butuh oksigen, saya butuh makan, saya butuh BAB, saya butuh istirahat. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan setelah kebutuhan fisiologis selanjutnya adalah kebutuhan rasa aman dan nyaman. Tadi ya, aku pengen dirawat kowe tapi jadi selamat, orang malah jadi larane tambah. Itu kebutuhan aman dan nyaman. Misalnya nih, besok kalian mau nginfus tapi tremor. Lah itu tremornya harus dilatih dari sekarang, ya. Kan otomatis kalau tremor pasiennya jadi ora percaya, aduh kenging konyong gue jadi percobaan nih gitu ya. Terus yang ketiga adalah kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan rasa cinta dan mencintai. Terus yang cinta itu bukan melulu antar dua pasangan ya, tapi bisa ke saudara, bisa ke bapak ibu, bisa ke saudara. Nanti berkuliah Putri caring katanya kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah cinta. Aku mau nyari pacar, nggak boleh ya, jewer, nggak boleh pacaran dulu ya. Terus yang keempat adalah kebutuhan akan harga diri, ya punya teman, kita cerita, teman kita mendengarkan, itu berarti harga diri kita terpenuhi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Aku pengen aktif di Karang Taruna untuk aktualisasi diri, ini loh aku, gitu. Lah itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Lah tugasnya perawat adalah memenuhi kebutuhan tadi. Putri ulangi, ada 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan nyaman,
kebutuhan cinta dan mencintai, kebutuhan harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Yang ketiga, caring yang efektif mampu meningkatkan kesehatan antara individu dengan keluarga. Ya bayangkanlah perawatnya perhatian, peduli ke kita, misalnya saya sebagai pasien, ya otomatis saya jadi cepat sembuh ya. Saya dulu pernah dirawat, kadang, biar kita bisa empati memang memang, caranya adalah beneran kita merasakan ya. Artinya, saya dari dulu tuh pada saat, di rumah sakit nyuntik ya pikiran saya sing penting nyuntiknya berhasil, nginfus sing penting nginfusnya sekali langsung jadi, kayak gitu ya. Kadang saya nggak mikirin perasaannya, pasien sakit apa enggaknya, karena ketika saya sekali aja langsung jadi ya kamu berarti sakitnya besok nggak sakit lagi kan, kayak gitu. Saya mikirnya seperti itu. Ternyata ketika saya jadi pasien, suntikan kayak gitu tuh sakit, ya apalagi orang dengan ambang nyeri yang rendah, ngapa-ngapa sedikit sakit, kayak gitu ya. Saya termasuk yang ambang nyerinya rendah ya, ngapa-ngapain sedikit, aduh sakit. Nah itu diinfus sakit, dari semua suntikan yang paling sakit adalah suntikan untuk mengetes apakah saya alergi atau tidak terhadap antibiotik, itu sakitnya minta ampun. Nah, terus ketika saya bilang, perawatnya nggak ada yang tahu ya bahwa saya juga perawat, "Ini infus saya bocor," gitu. Terus cuma perawatnya datang cuma bolak-balikin tangan saya, "Oh iya, anu, nggak apa-apa," kayak gitu. Dia nggak peduli, dia nggak ngecek, nggak membuka balutannya, seperti itu. Saya dalam hati, "Gimana kalau semua perawat seperti ini? Ya gimana dokter akan percaya ke kita? Kamunya aja seperti itu." Gitu ya. Jadi dengan caring kita peduli memberikan, pelayanan kesehatan yang terbaik untuk pasien, itu akhirnya pasien jadi sehat kembali. Yang keempat, caring merupakan bentuk respon yang diterima oleh seseorang dari orang lain yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi ketika, perawatnya peduli ke pasien, akhirnya pasien apa, perilakunya jadi berubah, sing awalnya misalnya dia ngerokok, tapi karena perawatnya merawat dengan caring, dengan penuh kepedulian, akhirnya dia ngurangi rokoknya, ya. Jadi kalau kita caring bisa mempengaruhi perubahan perilaku pada pasien. Terus selanjutnya, oh ini harusnya lanjutannya ya, eee, ini kan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, selanjutnya ini 5, 6, 7 ya. Nanti saya ubah di PPT-nya. Terus selanjutnya 5, caring yang baik dipengaruhi oleh faktor lingkungan, lingkungan mendukung perilaku caring terhadap perkembangan seseorang, serta mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Benar ya, karena tadi perawat caring dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya Bu, besok perawat bekerja di rumah sakit, bekerja dengan teman yang lain, punya atasan. Lah nek kepala ruangnya ora caring, perawat temannya nggak caring ya otomatis dia akan terbawa arus. Ya makanya tadi faktor lingkungan berpengaruh. Terus selanjutnya yang keenam, caring merupakan penggabungan dari pengetahuan biofisik dan perilaku manusia dalam meningkatkan kesehatan dan membantu proses penyembuhan pasien yang sakit selama dirawat. Jadi tadi Putri bilang bahwa caring itu dia harus punya keterampilan intelektual, punya keterampilan komunikasi, punya keterampilan teknis. Nah ini sama juga, caring ini gabungan dari pengetahuan biofisik dan perilaku manusia. Kan saya harus punya pengetahuan tentang tubuh manusia dan saya juga punya pengetahuan tentang perilaku manusia. Perilaku itu tadi ya, bahwa ketika manusia dihargai, maka dia akan menghargai orang lain. Bahwa ketika manusia dipedulikan, maka dia akan peduli ke orang lain. Begitu ya. Terus yang terakhir adalah caring merupakan inti dari keperawatan yang tidak dapat dipisahkan. Ini tadi Watson dari awal sudah ngomong bahwa caring ini adalah intinya dari keperawatan. Inti loh ya, inti itu di tengah pusatnya. Terus kalau nggak ada itu ya berarti bukan perawat. Seperti itu. Terus ini ada 10 karatif faktor dari caring. Yang pertama adalah humanistic altruistic system of value. Jadi kalau perawat disebut caring, kalau katanya Watson, yang pertama adalah perawat harus punya nilai-nilai humanistik dan altruistik. Nilai humanistik itu berarti tadi nilai menghargai pasien, menghormati pasien. Altruistik, altruistik itu aku mau berkorban demi kamu.
Nah, perawat itu harus punya rasa, nilai-nilai, keyakinan, aku akan berkorban demi pasien, ya. Terus yang kedua adalah, karatif faktor yang kedua adalah faith and hope. Ya, jadi di sini ada harapan. Perawat memberikan harapan ke pasien agar bisa tetap, sembuh ketika pun, apa ya, penyakitnya sudah terminal, ya perawat tetap memotivasi pasien agar kualitas hidup pasien itu tetap bagus. Kualitas hidup itu artinya ketika saya sehat perilakunya A, B, C, D, berarti ketika sakit juga harusnya A, B, C, D, itu namanya kualitas hidup. Terus karatif faktor yang ketiga adalah sensitive to self and others ya. Jadi sensitif sensitif itu pertama ke diri sendiri dan ke orang lain. Sensitif itu bukan hanya rasa tapi juga fisik ya. Ketika misalnya saya pipis kok warnanya kuning, saya harus sensitif. Oh, kok kuning ya? Oh, berarti aku kurang minum. Terus, "Ih, kok pinggangku sakit ya?" Terus saya sensitif, "Oh iya, aku minumnya baru 5 gelas, padahal sehari harus 8 gelas." Kayak gitu ya. Jadi pertama sensitif ke diri sendiri, baru sensitif ke orang lain. Terus selanjutnya adalah helping trusting human care relationship ya. Jadi di sini perawat juga harus membantu dan, memberikan kepercayaan ke pasien ya. Artinya tadi, ketika pasien butuh apa-apa kita bantu, trusting. Trusting itu membuat pasien percaya ke kita agar pasien curhat semuanya ke kita, ya. Caranya biar percaya, pasien percaya ke kita mau curhat semuanya ya diawali dengan yang kita kepo ke pasien. Ketika pasien curhat apa, kita dengarkan, kita ada kontak mata, itu nanti lama-lama pasti, pasien akan percaya ke kita ya. Hal yang dan ini bisa dilatih ya sama kalian, misalnya ada teman kalian curhat, kalau memang kalian trusting, pengen menimbulkan trusting ke teman kalian, ya HP-nya singkirkan dulu. Ketika ada teman curhat, HP-nya singkirkan dulu. Misalnya Putri nih, ada teman curhat, laptopnya singkirkan dulu misalnya. Itu adalah trusting, menimbulkan trusting. Yang kelima adalah expressing positive and negative feeling. Artinya, perawat yang caring, dia mengekspresikan agar pasien itu mengekspresikan perasaan positif atau negatif ya. Ya, jadi pasien diusahakan mau bercerita. Terus yang keenam adalah creative problem solving caring process. Artinya perawat itu harus bisa menyelesaikan masalah pasien. Dengan apa? Ada yang namanya proses keperawatan. Ya, kemarin Putri sudah jelaskan di awal, proses keperawatan itu tahapannya adalah yang pertama, pengkajian, yang kedua adalah diagnosa keperawatan, yang ketiga adalah intervensi, yang keempat adalah implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Putri ulangi, proses keperawatan, tahap yang pertama adalah pengkajian, tahap yang kedua adalah diagnosa keperawatan, tahap yang ketiga adalah intervensi, tahap yang keempat adalah implementasi, dan tahap yang kelima adalah evaluasi. Kalau kita menggunakan langkah-langkah tadi, insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah pasien. Terus selanjutnya adalah 7, transpersonal teaching learning. Artinya apa? Kita melakukan pendidikan kesehatan ke pasien, ada proses belajar di situ, ya. Terus yang kedelapan adalah supportive, protective, and corrective mental, fisik, societal, dan spiritual environment. Jadi kita mendukung aspek-aspek spiritual pasien. Misalnya pasien ngomong kan, ini nyawaku udah nggak bisa disembuhkan lagi, aku pengen ketemu pemuka agama dong di rumah sakit ini. Nah, kita memfasilitasi itu. Terus aku pengen dong ketemu keluargaku untuk yang terakhir kali. Nah, kita fasilitasi itu. Kayak gitu ya. Terus human need assistant, ini ya yang tadi Putri bilang bahwa perawat caring itu selalu memenuhi kebutuhan pasien, kebutuhan dasar pasien. Terus yang ke-10 adalah eksistensi phenomenological spiritual force. Ya, ini termasuk yang tadi ya, ketika, pasien ngomong, "Aku pengen dirawat oleh, perawat yang agamanya sama dengan aku." Nah, itu diikutin. Terus kita dorong pasien ketika dia sudah di kondisi terminal, kita fasilitasi keluarga untuk melalui tahap-tahap berdukanya ya, tahap berduka, terus selanjutnya adalah,
kita fasilitasi pasien untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Terus kalau pasiennya sudah di kondisi terminal yang tidak bisa disembuhkan, kita dorong pasien untuk pasrah ke yang di atas. Seperti itu. Terus selanjutnya caring menurut Larsen. Kalau tadi kan menurut Watson ada 10, selanjutnya menurut Larsen itu ada 6. Yang pertama adalah kesiapan dan kesediaan. Kesiapan dan kesediaan itu artinya apa? Artinya adalah perawat bersiap dan bersedia ketika pasien butuh apa-apa. Ya, siap. Ketika ada bel panggilan, siap. Terus penjelasan dan fasilitasi sama tadi ya, teaching and learning. Artinya memberikan penyuluhan kesehatan ke pasien terkait dengan penyakitnya atau terkait dengan perawatannya, terus memberikan kenyamanan ya, kenyamanan tadi ya posisinya pasien terbaring terus kan panas ya, kita fasilitasi untuk miring kanan kiri ketika memang pasiennya itu tidak bisa merubah posisi. Terus selanjutnya tindakan antisipasi. Tindakan antisipasi itu artinya perawat sudah punya pikiran kritis ya, ketika plan A nggak jadi, berarti dia harus melakukan plan B ya. Otomatis tadi dia harus pintar, harus bisa berpikir kritis. Terus membina hubungan saling percaya, ini yang susah ya. Jadi memang harus dibina hubungan saling percaya, gimana caranya pasien percaya ke aku, pasien mau curhat semuanya ke aku. Nah, itu kan susah ya, kayak kalian lah apalagi ketemunya online dengan teman satu kelas ya, gimana mau bina hubungan saling percaya, lah itu. Mungkin, kalau ngobrol telepon-teleponan atau video call harus tetap matanya saling melihat misalnya, tidak disambui dengan melakukan pekerjaan yang lain. Terus selanjutnya adalah menurut Larsen yang keenam adalah monitor kesehatan pasien ya. Di sini selalu mengecek ya misalnya, oh ya tadi ditensi jam 8, berarti nanti 6 jam kemudian karena tadi sudah diberikan obat tensi, nanti aku tensi lagi. Lah itu dimonitor terus tensinya pasien. Ketika pun pasiennya perdarahan ya dimonitor terus. Ketika pasiennya BAB-nya hitam, BAB hitam itu berarti ada perdarahan ya di organ pencernaan bagian atas, ya dimonitor hari ini BAB warna apa, besok warna apa, seterusnya. Terus caring menurut Potter and Perry ya, tadi sudah menurut Watson, menurut Larsen, selanjutnya adalah menurut Potter and Perry. Jadi perawat caring itu dia harus hadir. Hadir itu ya fisik sama psikis kita untuk pasien ya. Jangan fisiknya di depan pasien tapi psikisnya mikir ngonyor mangan apa ya, ngok main apa ya habis ini gitu itu jangan ya. Jadi fisik dan psikis kita curahkan untuk pasien. Selanjutnya sentuhan. Sentuhan itu bukan yang bermakna negatif ya, artinya ketika pasiennya nangis ya berarti dirangkul, dipegang pundaknya, atau dipegang tangannya. Terus mendengarkan ini harapannya mendengarkan aktif juga ya, artinya pikiran mata kita, telinga kita itu untuk mendengarkan semua. Tadi bukan hanya mendengarkan ngalamun kan kadang ada ya mendengarkan tapi pikiran kita kemana-mana itu enggak. Selanjutnya adalah memahami pasien. Terus selanjutnya faktor yang mempengaruhi perilaku caring perawat. Jadi perawat mau caring atau enggak itu tergantung ada 3 faktor ini. Ada faktor individu, faktor psikologi, dan faktor organisasi. Yang pertama adalah faktor individu dari perawat itu sendiri ya, dari usia, pengalaman, masa kerja, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, itu berpengaruh ya. Contohnya gimana? Misalnya, bisa beberapa hasil penelitian ya, masa kerja. Perawat masa kerjanya udah lama sama yang baru, itu akan lebih caring yang baru. Karena yang baru lagi semangat-semangatnya, yang udah bekerja puluhan tahun dia bosen, kayak gitu. Tapi nggak mesti juga ya. Jadi ada penelitian yang ngomong bahwa yang baru lebih caring, ada juga penelitian yang ngomong bahwa yang masa kerjanya lebih lama itu lebih caring.
Itu adalah faktor individu, termasuk motivasi juga ya, artinya motivasi dia jadi perawat, apakah dorongan orang tuanya atau karena keinginan dia sendiri. Kalau misalnya karena dorongan orang tua kan otomatis, "Aduh, enggak banget deh," misalnya dia akan ngomong seperti itu, gitu ya. Selanjutnya adalah faktor psikologi. Faktor psikologi di sini bisa berupa stres kerja ya. Ketika perawat beban kerja di rumah sakit banyak, dia jadi stres, terus akhirnya bisa juga dia jadi nggak caring. Itu adalah faktor psikologi. Selain stres kerja, bisa juga kecemasan ya, mempengaruhi. Terus selanjutnya adalah faktor organisasi. Faktor organisasi contohnya apa? Ya tadi, kepala ruang. Kalau kepala ruangnya, nggak caring, otomatis anak buahnya juga nggak caring. Terus faktor organisasi yang lain apa? Lingkungan kerja ya, artinya ketika, pekerjaannya terlalu banyak, akhirnya bisa juga, mempengaruhi caring perawat ya. Jadi di sini ada kepala ruang, ada supervisi kepala ruang yang mempengaruhi, jalannya, eee, caring, apakah perawat itu akan caring atau tidak. Terus selanjutnya kalian nih, kira-kira kalian kan akan, menjadi mahasiswa perawat yang akan besok akan menjadi, perawat ya. Yang mempengaruhi kalian caring atau enggak berdasarkan hasil penelitian ya. Yang pertama adalah role model. Role model dari siapa? Ya dari dosennya. Kalau dosennya caring ya otomatis mahasiswa akan caring. Dan role model dari siapa? Dari pembimbing klinik. Dari CI-CI yang ada di rumah sakit. Kan besok kalian akan praktek di rumah sakit nih, punya pembimbing di rumah sakit. Lah kalau pembimbingnya caring, ya otomatis mahasiswa akan caring. Selanjutnya adalah metode pembelajaran kok bisa mempengaruhi caring. Contohnya misalnya, ada metode pembelajaran yang menugaskan mahasiswa untuk wawancara ke pasien-pasien yang terminal misalnya, pasien-pasien yang sudah tidak bisa disembuhkan. Nah, kalau ada tugas wawancara kan akhirnya apa? Bisa melatih empati mahasiswa, ya kan? Nah, empati tadi salah satu komponen dari caring. Terus metode pembelajaran yang lain kalau berdasarkan jurnal itu misalnya metode storytelling ya. Jadi dia bercerita, metode bercerita. Cuma memang untuk itu penelitian yang terkait dengan metode pembelajaran kebanyakan di luar negeri, yang di Indonesia masih jarang sekali. Terus selanjutnya peer review. Peer review itu artinya siapa? Teman. Teman itu mempengaruhi apakah mahasiswa tadi akan caring atau tidak. Lah nek temane ora caring ya otomatis si mahasiswa tadi nggak akan caring, dan caring itu bisa dilatih ya dari, masa pendidikan. Misalnya nih, ada tugas KDK, membuat paper atau membuat rangkuman. Ya, terus si Pene nanya ke teman-teman, "Teman-teman udah mengerjakan belum? Yang belum siapa aja? Ada yang bisa dibantu?" Nah, itu adalah salah satu, cara atau perilaku yang caring dan itu harus dilatih. Makanya untuk jadi si Pen itu harus gantian ya, karena sense sense of kayak sense of tanggung jawab, punya tanggung jawab itu juga termasuk bagian dari, caring, seperti itu ya. Jadi teman itu berpengaruh sekali. Terus masalah yang teman itu, "Oh, kamu udah makan belum? Udah sarapan belum?" Hal-hal kayak gitu juga termasuk, cara untuk melatih, caring ya. Bukan yang, "Kamu udah ngerjain tugas belum? Aku nyontoh dong." Nggak seperti itu juga, kayak gitu. Ya, saya rasa itu dari Putri. Nanti, silakan kalau ada forum dijawab ya, karena berpengaruh ke nilai. Terus selanjutnya adalah, eee, kalau ada kuis juga dikerjakan ngaruh ke nilai, jangan lupa untuk selalu mengisi daftar hadir. Daftar hadir itu sekali saja, seperti itu. Minggu depan sudah, UTS, bismillah semoga nilainya bagus. Ingat pesan Putri 3M, ingat pesan Ibu 3M ya, apa, mencuci tangan, menjaga jarak, terus apa, memakai, masker. Dan pesan Putri juga SP itu mahal, jadi diusahakan jangan ikut SP, ya, belajar dimaksimalkan. Oke, saya rasa itu dari Putri, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.